Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial simulasi perhitungan data kurva baku dan disolusi pertemuan kelima ya. Baik, kemarin sudah diberikan ya data simulasi, yaitu berupa waktu dalam menit, dalam waktu 5 menit gitu ya, didapatkan nilai absorbansinya sekitar 0,431, kemudian waktu 10 menit sekian, sampai dengan waktu uji disolusi yang ke 60 menit ya, diperoleh nilai absorbansinya mulai dari 5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Masing-masing waktu ini diperoleh nilai absorbansinya ya. Nah, di mana nanti nilai dari absorbansi ini adalah menjadi nilai Y-nya ya. Yang mana syarat dari absorbansi ini adalah antara 0,2 sampai 0,8. Jika didapatkan misalkan nilai absorbansinya ini lebih dari 0,8, maka akan dilakukan pengenceran. Namun jika kurang dari 0,2, maka digunakan data yang tersedia tersebut. Nah, ceritanya data absorbansi yang ada ini adalah data setelah diencerkan ya. Ceritanya sebelumnya itu lebih dari 0,8, kemudian diencerkan dan diperolehlah nilai absorbansi ini ya. Nah, nilainya kan 0,4, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,7. Nah, ini masih masuk rentang antara 0,2 dan 0, sampai 0,8. Nah, faktor pengenceran yang didapatkan itu adalah 0,5 mili at 10 ml ya. Kemudian yang di menit yang ke-10 itu 0,1 at 5 mili, sampai menit yang ke-60 yaitu sama ya, 0,1 mili dilarutkan sampai 5 mili ya. Nah, faktor pengenceran ini dilakukan karena tadi ya absorbansi awal yang didapatkan itu adalah lebih dari 0,8, maka diencerkan sampai diperoleh absorbansi antara 0,2 sampai 0,8. Nah, ini pengencerannya ceritanya dilakukan hanya satu kali saja ya, kemudian diperolehlah nilai absorbansi antara rentang tersebut. Sampel yang diambil nantinya itu diganti dengan medium yang baru dengan volume yang sama. Misalkan diambil 0, misalkan diambil 10 mili, maka penggantinya juga 10 mili. Jika diambil 5 mili, maka penggantinya juga 5 mili ya, supaya volume yang ada di chamber itu tetap sama, yaitu 900 mili. Nah, jika misalkan di pengukuran awal didapatkan absorbansi antara 0,2 sampai 0,8, langsung ya, langsung di rentang antara 0,2 dan 0,8, maka faktor pengencerannya tidak perlu dilakukan ya. Faktor pengenceran dilakukan hanya ketika diperoleh nilai absorbansi lebih dari 0,8 seperti itu ya. Nah, maka pengencerannya berapa ya? Pengencerannya ini dihitung karena akan mempengaruhi kadarnya nanti ya, karena kan dia diencerkan ya. Pengencerannya berapa kali nilai yang akan dihitung ya. Jika dia 0,5 mili at 10 mili, maka pengencerannya adalah 10 mili dibagi 0,5 mili sama dengan 20 kalinya ya. Silakan kalian hitung yang ada di bawahnya ya. Nilainya adalah sekian ya. Kemudian X-nya ya, nanti ini kan Y-nya adalah absorbansi ya. X-nya itu adalah kadar dalam ppm atau dalam mikrogram per mililiter ya, dimana 1 ppm ya itu sama dengan 1 mikrogram per mililiter ya. Nah, nilai X ini diperoleh dari mana ya? X ini tadi adalah kadar dari kurva baku dalam bentuk ppm ya. Nilai X diperoleh dari persamaan kurva baku Y sama dengan BX plus A, di mana persamaan kurva baku ini sudah kita peroleh dari praktikum kurva baku sebelumnya ya. Nah, di mana nanti nilai Y-nya itu kita masukkan nilai absorbansinya yang ada di sini ya. Kemudian nilai A-nya yang mana tadi ini yang rentangnya antara 0,2 sampai 0,8 ya. Kemudian nilai A itu adalah nilai intercept dari persamaan kurva baku yang sudah diperoleh. Kemudian nilai B-nya itu adalah nilai slope-nya ya. Maka tadi kan rumusnya itu adalah Y sama dengan BX plus A, karena kita akan mencari nilai X-nya ya. Karena nilai Y, B, dan A-nya sudah diketahui ya, maka persamaannya akan menjadi X sama dengan Y dikurangin A dalam kurung ya. Kemudian dibagi, hasilnya itu dibagi dengan nilai B-nya ya. Nah, diketahui kemarin ya,
nilai slope-nya, nilai B-nya itu adalah 0,0707 dan nilai intercept-nya adalah minus 0,0572 ya. Ini ya, nilai A-nya adalah minus 0,0572, nilai B-nya adalah 0,0707 ya. Nah, kemudian oke, kita tinggal masukkan saja rumusnya ya, dimana C ini adalah X sama dengan ya, di sini kita klik yang ini ya, 0,431 sama dengan 0, dalam kurung 0,431 ini kalian klik ya, kalian kurangi dengan nilai dari apa namanya, dikurangi dengan nilai slope-nya ya, dengan nilai intercept-nya ya. Kemudian kalian hasilnya sama dengan berapa ya, dibagi dengan nilai slope-nya. Ya, ini kalau saya bikinnya seperti ini ya. Saya bikinkan nilai A itu sama dengan sekian, nilai B itu adalah sama dengan sekian ya. Jadi tinggal nanti rumusnya tinggal ditarik ke bawah saja ya. Setelah kalian dapatkan X-nya ya, kemudian kita akan cari tahu kadar aktualnya ya. Kadar aktualnya dalam sama satuannya dalam mikrogram per mili ya. Namun kadar aktual ini kita peroleh dengan cara kadar yang ada di X ini kita kalikan dengan pengencerannya ya, maka diperolehlah yang ini misalnya 6,9 sekian dikali 20 diperoleh nilai 138 sekian. Begitu juga ke bawah ya. Nah, ini kan satuannya tadi dalam mikrogram per mili ya. Nah, bagaimana dengan kadar aktual yang dalam mikrogram per 5 mili ya? Tinggal kalian nilai ini tinggal kalian kalikan 5 ya. Sama dengan 690. Seterusnya silakan dihitung sampai bawah. Kemudian bagaimana dengan kadar yang aktual yang dalam mikrogram per 900 mili? Karena kan yang di dalam chamber itu yang 900 mili ya. Tinggal kalian kalikan kadar aktual yang ada di sini dikalikan dengan 900 mili, diperolehlah nilai ini ya. Silakan dicari sampai bawah. Nah, kemudian tadi karena ada faktor koreksi ya, faktor koreksi ini satuannya dalam mikrogram. Karena ada perubahan ya pada medium, tadi ada penambahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada penambahan gitu ya. Maka nanti faktor koreksi awal ya, faktor koreksi awal ini ya, yang waktu 5 menit itu nilainya 0 ya, karena memang tidak ada penambahan apapun ya. Namun setelahnya di menit ke 10 sampai menit ke 60 ya, itu silahkan cari faktor koreksinya dengan cara mililiter penambahan medium ya, dibagi dengan total medium pada chamber yaitu 900 mili ya, dikali dengan kadar dalam mikrogram per 900 mili ini ya. Tadi kan ini misalnya, ini kan dia penambahannya 5 mili ya. Maka 5 mili dibagi dengan kadar total dalam chamber adalah 900 mili ya. 5 mili per 900 mili dikali dengan kadar yang ada di sini ya, di waktu 10 menit misalnya ya. Di waktu 10 menit itu kadarnya 326.011, sekian ya. Didapatkanlah faktor koreksinya adalah 1811, sekian ya. Begitu juga yang di bawahnya ya. Di waktu ke 15 menit ya, penambahannya adalah 5 mili ya. 5 mili dibagi total chambernya 900 mili dikali dengan kadar aktual di mikrogram 900 mili per 900 mili ini ya. Tinggal dikalikan saja. Begitu seterusnya sampai di menit ke 60 ya. Nah, kemudian kadar terkoreksinya itu adalah penjumlah, karena tadi ya ada perubahan karena ada faktor koreksi ya. Nah, kadar terkoreksi ini adalah kadar aktual dalam mikrogram per 900 mili ya, sebelum dikoreksi ditambah dengan kadar pada faktor koreksi ya. Kalau ini nilainya tetap ya, karena kan faktor koreksinya 0. Nah, yang di bawahnya ada perubahan karena 326.011, sekian ditambah 1.811, sekian. Inilah hasilnya. Silahkan cari sampai dengan menit ke 60 ya. Maka persen terdisolusinya itu adalah kadar terkoreksi ini ya,
dibagi dengan kekuatan sediaan paracetamol kalian ya. Paracetamol yang kalian bikin kan 500 mg ya, disamakan satuannya. Miligram per miligram ke mikrogram itu dikali 1000 ya, maka 500 mg itu sama dengan 500.000 mikrogram ya. Karena kan ini kan dari awal ini kan satuannya mikrogram ya, maka kita rubah aja menjadi mikrogram paracetamolnya dikali nanti 100% ya. Jadi hasilnya adalah kadar terkoreksinya tadi dalam mikrogram dalam 900 mili ini tadi ya. Misalnya ini berapa nih? 124.294,2 sekian dibagi 500.000 mikrogram kekuatan paracetamol yang kalian buat dikali 100 sama dengan 24,85%. Ya, jadi pada menit kelima dia terdisolusi 24,85%, menit ke-10 65,5 sekian persen, menit ke-15 79,51 sekian persen, menit ke-30 terdisolusi 94,11%, menit ke-45 terdisolusi 98,21%, di menit ke-60 terdisolusi sebanyak 99,74%. Inilah hasilnya ya. Nah, hasil ini tadi kalian bandingkan dengan syarat disolusi dari paracetamol yang ada di farmakope ya. Apakah memenuhi syarat ya? Apa pernyataan yang ada di farmakope? Misalkan ya dalam waktu 30 menit harus terdisolusi sekian berapa persen. Yaitu kalian cocokkan dengan hasil yang di sini. Apakah yang kalian buat, paracetamol yang kalian buat sudah memenuhi syarat persen terdisolusinya atau belum gitu. Seperti itu perhitungannya ya. Baik, mungkin itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.